Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Silakan informasikan kepada teman-temannya agar segera memasuki Zoom. Karena linknya kan sudah saya share di grup ya. Informasi kepada teman-temannya ya. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang konsep dasar rangkaian listrik. Yang pertama itu tentang pengertian rangkaian listrik. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa pengertian dari rangkaian listrik? Sepertinya tidak ada ya. Baik, rangkaian listrik adalah suatu komponen-komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit memiliki satu lintasan tertutup. Maksudnya itu suatu komponen-komponen listrik itu dihubungkan menjadi sebuah rangkaian tertutup atau suatu rangkaian komplit. Itu hal yang penting, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu tentang di mana arus listrik hanya dapat mengalir dalam suatu rangkaian pengantar tertutup. Maksudnya itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu masuk tentang skema rangkaian arus listrik sederhana. Nah, ini adalah contoh dari suatu rangkaian lengkap ya. Saat sekarang ini rangkaiannya sedang terbuka karena saklarnya belum menutup. Nah, ini adalah contoh dari simbol saklar. Dan ini adalah simbol pembangkit tegangan atau baterai. Dan ini adalah simbol dari lampu pijar atau beban. Dan ini adalah pengantar atau yang kita sebut biasa itu kabel. Nah, apabila rangkaian ini saklarnya ditutup, maka arus akan mengalir kepada seluruh rangkaian sehingga membuat rangkaian itu aktif. Nah, jika saklar ini dibuka, maka arus tidak akan mengalir dan rangkaian tidak akan aktif. Jadi itu disebut dengan rangkaian komplit. Atau rangkaian jika saklar ini tutup, itu disebut dengan suatu rangkaian tertutup ya. Selanjutnya itu elemen atau komponen. Yang pertama itu ada yang namanya elemen aktif. Elemen aktif yaitu elemen yang menghasilkan energi listrik. Nah, dalam ini contohnya yang dimaksud dengan menghasilkan energi listrik itu sumber tegangan dan sumber arus. Contohnya itu seperti baterai atau sumber PLN ya. Yang kedua itu ada yang namanya elemen pasif. Elemen pasif adalah elemen ini tidak dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya itu seperti saklar atau kabel ya. Next. Selanjutnya itu macam-macam rangkaian listrik. Yang pertama itu ada yang namanya rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri. Nah, ini adalah contoh gambar. Nah, di mana salah satu sisi dari komponen saling terhubung dengan sisi komponen lain. Dan salah satu sisi yang lainnya terhubung dengan sumber. Nah, untuk komponennya disusun secara sejajar ya. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian seri. Yang kedua itu ada namanya rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Nah, ini adalah contoh gambar dari rangkaian paralel. Nah, di mana input dari semua komponen itu berasal dari sumber yang sama dan kedua sisi dari semua komponen terhubung satu sama lain atau saling berkaitan ya.
Selanjutnya itu ada yang namanya rangkaian campuran atau gabungan dari seri dan paralel. Nah, ini adalah contoh gambar dari rangkaian seri dan paralel, di mana ada rangkaian paralel yang terhubung seri dengan salah satu komponen atau beban. Nah, ini adalah contohnya di mana salah satu dari sisi dari rangkaian paralel itu terhubung dengan salah satu sisi komponen beban, dan salah satunya lagi secara terhubung inputnya semuanya ya. Selanjutnya kita masuk pada arus listrik. Arus listrik merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I. Nah, I ini adalah simbol dari arus ya, di mana berasal dari kata Prancis yang artinya intensit. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Nah, secara sistematis, arus dirumuskan berdasarkan hukum Ohm. Didapatkan rumus yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah arus, V adalah tegangan, dan R adalah beban atau hambatan. Selanjutnya kita masuk yaitu tentang arus searah atau direct current. Nah, arus searah adalah arus yang mempunyai nilai tetapan atau konstan terhadap satuan waktu, yang artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu yang berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Kenapa? Karena gelombang dari arus tersebut tetap atau konstan atau seperti garis lurus. Jadi kapanpun kita melakukan pengukuran pada arus searah, nilainya akan tetap sama. Selanjutnya itu kita masuk pada arus bolak-balik atau alternating current. Nah, arus bolak-balik ini adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu, dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Dengan periode waktunya bersimbolkan dengan T. Dan T ini adalah simbol dari periode waktu ya. Untuk bentuk gelombangnya, nah ini adalah gambar dari bentuk gelombang arus bolak-balik, di mana ada saatnya arus meningkat dan ada saatnya arusnya jatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari arus bolak-balik jika diukur dari waktu-waktu yang berbeda, maka nilainya juga akan berbeda. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ada ditanyakan. Oh, baik. Jadi ini ada beberapa soal. Nanti saya akan kirimkan ke grup WhatsApp-nya. Silahkan dijawab dan kirim paling lambat yaitu minggu depan. Dan untuk teman-temannya sepertinya tidak ada yang menyusul masuk Zoom-nya ya. Jadi informasikan kepada teman-teman yang tidak hadir agar membuat tugas dan kumpulkan pada saya. Pak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah paham ya. Jadi saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.